Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Judicial Review Undang-Undang BUMN yang dimohonkan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu atau FSPPB. Sebelumnya, FSPPB mengajukan Judicial Review untuk pasal 77 huruf C dan D Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dalam pertimbangannya, MK menilai privatisasi BUMN yang mengelola sumber daya alam tidak dilarang atau bertentangan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan syarat tidak ada keputusan yang membuat negara kehilangan kekuasaan atas penguasaan sumber daya alam tersebut. Selain itu, MK menimbang meski ada saham swasta di tubuh anak usaha BUMN, pengusaha negara atas anak perusahaan BUMN tetap ada. Hakim Konstitusi Anwar Usman mengatakan, konklusi hakim, pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menanggapi putusan MK, kuasa hukum Pertamina Yusril Ihza Mahendra mengatakan, melalui putusan ini, pasal 77 Undang-Undang BUMN tidak bertentangan dengan Undang-Undang 45 pasal 33. Artinya, penguasaan negara akan sumber daya alam tidak sepenuhnya hilang dari tangan pemerintah. Tak hanya itu, kontrol pemerintah terhadap BUMN yang go public juga tidak hilang. Tafsiran pasal 33 UUD 45 ini, menurut Yusril, seperti berada di tengah antara sistem sosialis, di mana kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat, namun juga liberal, dengan memberikan alih kepada swasta dan kekuasaan ada pada pemerintah. Pertamina sendiri sebenarnya tidak ada niatan untuk melakukan privatisasi. Putusan Mahkamah Konstitusi karena tidak menghilangkan kewenangan penguasaan oleh negara terhadap sumber daya alam dan juga kontrol pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang itu, sehingga kepentingan negara, kepentingan rakyat seperti yang diamanatkan oleh pasal 33 UUD 45 itu dapat terjamin dengan sebaik-baiknya. Menurutnya, kewenangan pemerintah tidak akan hilang dengan adanya sistem golden share atau hak veto terhadap perusahaan BUMN yang akan go public. Misalnya Pertamina punya anak perusahaan, Pertamina menguasai katakanlah 90% sahamnya, tapi 10% misalnya dilepas ke publik. Atau pemerintah mempunyai golden share atau saham merah putih yang ada di situ, yang sebenarnya juga pemerintah bisa mempunyai hak veto dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kepentingan bangsa dan negara seperti yang diamanatkan pasal 33 UUD 45 itu tetap dapat terjamin pelaksanaannya. Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations Pertamina, Fajriah Usman mengatakan, dengan adanya kepastian hukum dari MK, Pertamina akan melanjutkan upaya restrukturisasi. Pastikan restrukturisasi ini dapat memberikan manfaat besar dalam meningkatkan kinerja Pertamina Group, karena holding, subholding, dan seluruh anak perusahaan akan bergerak sesuai dengan ruang lingkup, peluang, dan menghadapi tantangan bisnis sehingga dapat bersaing di tingkat global.